Jadi tadi Ibu mengajar di SD Serdang Bedaga ya Bu ya? Iya, Bu. Ya udah berapa lama Ibu mengajar di sana? Dari 2015, Bu. Udah, Dari 2015 ya Bu. Berarti ada Ibu Hairani ya? iya, Bu. Coba dulu Ibu jelaskan dulu yang berkenaan dengan teori-teori pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Teori belajar yang menurut saya itu ada yang pernah saya pelajari ada 4 ya, Bu ya. Yang pertama, teori behaviorisme, kemudian teori kognitivisme, yang ketiga teori humanistik, keempat teori konstruk konstruk konstruktivisme. Jadi, berikan stimulus dan respon kepada siswa. Kemudian, humanistik, humanistik memberikan, Baik, Ibu Hairani, kalau dia misalkan berikan stimulus dan respon, contohnya gimana, Bu? Coba dulu dijelaskan dulu ya. ya Bu, contohnya untuk ketika kita apa namanya peserta didik agar lebih semangat lagi kita kasih reward atau ada pekerjaan siswa yang bagus kita kasih reward gitu Bu. Seperti itu. Hmm. Bukan, Bu. Kalau stimulus itu kan artinya memberikan yaitu rangsangan-rangsangan kepada peserta didik lewat misalkan bisa jadi, Bu, kita memberikan misalkan tugas-tugas, memberikan pertanyaan, atau memberikan soal-soal, ataupun memberikan kegiatan-kegiatan itu namanya sudah memberikan stimulus. Kemudian di samping kita berikan stimulus, tentunya peserta didik harus bisa merespon, ya, merespon. Artinya merespon apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan stimulus, mereka berarti bisa menerima responnya seperti apa. Bisa jadi kalau kita berikan soal, berarti mereka harus mengerjakannya dengan benar, dengan baik. Nah, ya kan Ibu, kalau Iya, mereka misalkan kita beri pertanyaan, tentu mereka bisa menjawab. Itu sudah dikatakan itu bentuk aktivitas stimulus respon. iya. Kemudian coba Ibu sebutkan gimana tadi itu teori biopistik. Kemudian teori yang lain yang disebutkan tadi. Kognitivisme ya kan. Iya, iya, Kognitivisme itu berasal dari kata kognitif ya Bu. Berarti siswa itu memberikan apa bagaimana siswa itu memproses informasi yang didapat dari guru, Bu. iya. Dan proses informasi. Iya, Bu. Ya, namanya kognitif kan Ibu. Iya, Berarti dia menggunakan pengetahuannya ya. Di samping menggunakan pengetahuannya, tentunya di dalam teori ini yang menekankan kepada prosesnya. Jadi lebih menekankan ke proses daripada pembentukan hasil. Jadi kalau prosesnya bagus, aktivitasnya bagus, kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan bagus, kemudian bisa kita berpendapat ataupun berasumsi bahwa nanti hasil belajarnya ataupun hasil yang sudah dilakukan itu akan baik. Kemudian coba silakan yang lain lagi. yang ketiga konstruktivisme, Bu. Iya, konstruktivisme. Seperti apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme ini dia siswa mendapatkan pengalaman dari lingkungan sekitar, Bu. Iya, Ya kan, Bu? iya. Jadi setelah itu mendapat pengalaman ataupun memperoleh konstruk artinya membangun. Konstruktivisme Kayak membangun. konstruktor ya kan, Bu? Ya, konstruktivisme berarti setelah itu harus dapat membangun yaitu pengetahuannya, membangun daya pikirnya, membangun apa namanya pengalaman-pengalamannya melalui ataupun lewat situasi-situasi nyata ataupun dalam kehidupan-kehidupan nyata. Oke, baik. Kemudian teori yang terakhir, Bu, teori humanistik itu Ya, apa itu, Bu? yang terakhir humanistik ya, Bu ya. Iya, Humanistik itu dia apa namanya guru sebagai fasilitator
untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya Bu. Guru Ya. menjadi fasilitator kepada siswa untuk mencapai mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi contohnya kayak apa ya Bu? Siswa diberi kebebasan ya Bu ya untuk memilih memilih minat bakat mereka gitu ya Bu. Kalau humanistik itu Ibu, teori yang apa namanya, yang memperlakukan peserta didik sebagai apa namanya itu, sebagai manusia, dia ya memperlakukan peserta didik itu sebagai manusia. Jadi peserta didik itu bisa dihargai, kemudian peserta didik itu bisa kita berikan apa namanya, berupa penghargaan-penghargaan, ditempatkan dia tempat yang selayaknya. Nah, jadi dihormati, kemudian dihargai, jadi seperti memanusiakan. Baik, kita lanjut. Kalau di dalam evaluasi pembelajaran, tentu kan Ibu melaksanakan evaluasi pembelajaran. Coba Ibu sebutkan evaluasi pembelajaran apa-apa saja yang Ibu terapkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi Apa, ya, kan dalam kurikulum Merdeka kan sudah ada namanya yang katakan evaluasi, ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi formatif, ada evaluasi sumatif. Hmm. ya yang Coba Ibu jelaskan kalau menurut Ibu seperti apa itu ketiga evaluasi itu. Yang pertama, evaluasi diagnostik awal ya Bu ya. Jadi sebelum pembelajaran, kita mengukur minat bakat peserta didik. Dia di bagian mana eh, cenderungnya, audio kah, visual kah, atau kinestetik. Kemudian yang kedua, asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini penilaian ketika selesai pembelajaran. Dan yang ketiga, asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif tadi kayak UTS gitu ya, Bu. Kalau asesmen setelah Jadi itu, dalam kegiatan P5 PPRA itu apa saja yang mau ditanamkan kompetensi pada peserta didik? yang pertama gotong royong, Bu. Jadi Gotong gotong royong. royong. Mereka kan secara kelompok untuk mendiskusikan bagaimana Jadi di mana letak gotong royongnya? Misalnya kalau seperti yang tadi yang disebutkan tadi. yang menjual apa tadi, Bu? Menjual apa tadi? Es sebuah gitu, Bu. Hmm. Ya, sebuah. Iya, es buah. Jadi disitulah yang saya memperkenalkan dulu buah-buahannya, kemudian cara membuatnya. Setelah Cara membuatnya berarti bergotong royong. Cara menjualnya bergotong royong. kemudian eh, dicatatlah masukannya berapa yang itu guru-guru lain gitu. Mereka yang akan menjual. Ya, ada kemandirian, ada tanggung jawab, kemudian apa? Ada sifat kereligiusan kan? Ada di sana di apa? Yang dicapai, yang akan dicapai. Iya, Ya. Bu. Kalau kereligiusan apa itu yang Dalam ditanamkan? kegiatan religius itu, Bu, mereka itu harus jujur berapa yang didapat orang itu dari penghasilan menjual Mhm. tadi. Iya, iya. Pak. Oke, Irani mau Al-Qur'annya. Oh, saya lagi mamnu, boleh Pak? Jus ama saya baca, Pak. Yang hafal ada. Yang hafal, Pak. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'un ma. Al-Hakumut Takasur. Coba. Ya Pak. Ini mau didengar makhrajnya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yakin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Satu lagi lah, wadduha, coba wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza samampa wa wajadaka fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gimana nih Pak? Berapa persen? Dapat semua. Dari mulai hukum nun mati sampai mat. Dapat. Ya Allah Pak. Insya Allah atau Alhamdulillah atau apa ini? Dapat insya Allah Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Din itu hukum apa? Mat Ari Lusukun Pak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil. Itu hukum apa? Ya Pak. Idgham diguna. Bilaguna Pak. Bila Bilaguna. guna. Berapa hurufnya? Nun mat Pak. Lam sama ro. Oh, oke. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholati rabbuka faqar. Alam yajid. Itu apa? Kolkola sugro Pak. Kalau sugro maksudnya Kolkola dia berada di dalam satu kalimat. huruf qalqalah berapa? Bajada toko Pak. Hah? Bajada toko ada 5 Pak. Qalqalah kubro kayak mana? Dia di akhir kalimat Pak. Contohnya. Oke, ada situ siap anak pulpennya ya. Nanti kau tulis apa yang kuucapkan. Jangan lihat konsep. Ya Pak. Nah, nanti kamu oke. Coba tulis dengan barisnya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Al-Hataka. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hataka. Hal ataka. Siap. Satu lagi. Oh, Di bawahnya wujuhu yauma idzin khashi'ah. Hui. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ya. Lembar pertama dulu. Ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Menurutmu betul itu? Salah kan? Hanya Pak. Salah, banyak salah. Hal ata itu huruf H pakai lam. Hal adakah? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, lembar kedua. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuhu